Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas masih masalah sepak bola karena kita masih pertemuan yang kedua. Kalau kemarin kita membahas masalah sejarah olahraga, kalian sudah mengetahui bahwa sepak bola itu sudah memang lama ada, memang mulai 2 atau 3 abad sebelum Masehi sudah ada, yaitu di Cina. Di Cina itu disebut Suco dan Tanco. Itu kegiatan itu sama seperti sepak bola sekarang, mereka bermain bola, memasukkan ke gawang kecil. Yang tidak kita ketahui hanya jumlah mereka itu berapa, atau dia menggunakan dengan alatnya apa, sarananya apa, panjang lapangannya bagaimana, itu belum kita ketahui. Yang jelas pada saat itu mereka sudah menendang-nendang bola. Tujuannya juga memasukkan ke gawang. Pada zaman itu perayaan kegiatan main sepak bola itu seperti perayaan hari-hari besar, terutama pada saat kaisar ulang tahun. Dan mereka juga sepak bola itu digunakan untuk apa? Untuk latihan fisik mereka agar terjaga jasmani atau fisik mereka, karena keinginan mereka untuk tetap selalu sehat di samping adanya perayaan tersebut. Sepak bola juga seperti kalian ketahui itu ada yang disebut sepak bola modern. Nah, yang modern itu maksudnya kalau zaman dulu waktu di zaman dinasti Han di Cina itu mereka bermain itu tidak ada aturan yang jelas. Nah, ada aturan jelas itu adanya mula-mulanya adalah di Inggris. Nah, di Inggris lah mereka, karena ada aturan itu, mereka yang memulai adanya wasit, adanya main ber-11, adanya panjangan lapangan dengan ukur-ukurannya, ada lebar lapangan. Setelah itu ada peraturan-peraturan dibuat biarpun agak sederhana. Dengan itu membedakan antara sepak bola dengan main rugby dan lain-lain. Akhirnya dari itu Inggris mengatakan bahwa mereka lah yang menjadi bapaknya sepak bola modern. Memang yang menyebarkan sepak bola ke seluruh dunia itu memang adalah orang Inggris, terutama para pelaut, para pedagang dan para tentara Inggris. Mereka ke seluruh dunia, dimanapun mereka mendatangi dengan berdagang, atau mereka menjajah sebagai tentara, atau mereka sebagai pelaut-pelaut tersebut, di mana mereka singgah, mereka akan bermain yang namanya sepak bola. Nah, dari situlah para penduduk pribumi atau penduduk asli negara tersebut mengikuti kegiatan tersebut. Akhirnya sepak bola menyebar ke seluruh dunia. Itu terjadi seperti pada abad ke-19 atau 1900-an lah. Seperti kita ketahui juga, sepak bola di Indonesia itu masuk juga kebanyakan itu dari orang-orang pendatang. Ada kebanyakan ada mereka dari Inggris. Yang jelas perkembangan sepak bola di Indonesia itu sudah ada karena kita berdirinya PSSI di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930. Setelah itu adanya organisasi sepak bola yang disebut Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, setelah berubah menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, dengan itu sepak bola sudah mulai masuk ke Indonesia. Pelaksanaan tersebut atas inisiatif Julius Remet pada tahun 1930 diadakanlah kejuaraan sepak bola dunia yang pertama, yaitu di Montevideo, Uruguay. Nah, karena jasanya inilah pada tahun 1946 Piala Dunia tersebut dinamakan Piala Julius Remet Cup. Kejuaraan tersebut diadakan 4 tahun sekali, dan mulai tahun 1970 piala tersebut menjadi milik Brazil karena negara Brazil memenangkan Piala Julius Remet itu
sebanyak 3 kali. Akhirnya piala tersebut menjadi milik mereka. Memang mulai tahun 58 sampai tahun 70 itu Brazil juara sebanyak 3 kali. Tahun 1966 itu yang menjadi juaranya Inggris. Nah, disinilah timbul yang namanya bintang sepak bola yang pertama atau yang terkenal, yaitu dari Brazil yang bernama Pelé. Di sini akan kita bahas jumlah dan perlengkapan pemain. Jumlah pemain sepak bola itu setiap pertandingan itu memang berjumlah 11 orang di masing-masing kedua regu. Pergantian pemain itu maksimal sebenarnya itu 3 orang. Ada yang pertandingan yang lain itu 5 orang pergantian pemain, itu kebanyakan untuk suatu pertandingan persahabatan. Tapi kalau pertandingan resmi masih berjumlah 3 orang. Dalam pergantian pemain sering para pelatih itu awal-awalnya hanya 3 orang dulu. 1 orang itu disimpan untuk pengeluaran waktu pertandingan mau berakhir, baru digantikan dengan 1 orang. Atau 1 orang itu untuk kalau ada yang cedera dan lain-lain. Yang dikhawatirkan sering 1 orang itu kalau terjadi cedera tersebut terhadap penjaga gawang. Nah, akhirnya takutnya kalau ketiga-tiganya langsung dalam ketiga pemain tersebut masuk ke lapangan menggantikan teman-temannya, tetapi setelah itu penjaga gawangnya terjadi cedera, akhirnya karena kehabisan hak pergantian pemain jumlahnya hanya 3, maka tim tersebut harus menjadikan pemain yang lain yang harus menjadi penjaga gawang. Karena apa? Karena sudah kehabisan pemain dan itu tidak boleh digantikan. Berarti jumlah mereka yang harusnya 11 orang karena ada yang cedera keluar, karena hak mereka hanya 3 orang, maka dalam pertandingan sisa pertandingan tersebut hanya berjumlah 10 orang atau 9 orang karena pergantian pemain itu hanya 3 orang. Pemain dapat bertukar posisi dengan penjaga gawang asal mendapat persetujuan wasit sewaktu pertandingan sedang berhenti atau bola mati. Jadi waktu bola mati atau ada salah seorang mau terjadikan pergantian posisi pemain ingin menjadi penjaga gawang, itu dibolehkan saja asal ada persetujuan dari wasit. Inilah gambar lapangan sepak bola. Jadi lapangan sepak bola itu mempunyai panjang 90 sampai 120. Tetapi untuk pertandingan yang sering digunakan untuk pertandingan internasional atau nasional atau yang paling sering digunakan atau paling ideal, panjang lapangan sepak bola itu adalah 110. Lebar itu antara dibolehkan antara di sini 45 sampai 90 atau 75 sampai 90. Itu lebar yang diperbolehkan. Tetapi untuk idealnya kebanyakan yang dipakai untuk lebarnya adalah 75. Jadi lapangan kebanyakan itu yang paling sering digunakan adalah panjangnya 110, lebarnya 75. Nah, untuk garis daerah penalti itu sama, yaitu 16,5 meter. Untuk panjang daerah penalti itu adalah 40,3 meter. Untuk tendangan titik penalti itu 11 meter. Nah, untuk garis tengah lingkar pertandingan itu 9,15 meter. Nah, inilah nanti kita lihat di datanya untuk lapangan. Nah, ini ada data untuk lapangan permainan. Nah, panjang lapangan tadi dibolehkan antara 100 sampai 120. Tapi yang sering dipakai adalah 110. Lebar lapangan tadi dibolehkan antara 65 sampai 75. Tadi ada tulisannya 45, cuman kira-kira yang paling tepat adalah 65 sampai 75. Tapi yang digunakan orang adalah 75. Jadi sekali lagi Bapak jelaskan bahwa
kebanyakan di stadion-stadion seperti di Stadion Senayan Jakarta, Gelora Soekarno, atau Benerview atau Old Trafford itu kebanyakan menggunakan panjang 110 dan lebar 75. Nah, kalau ini untuk garis lingkaran tengah untuk memulai pertandingan itu 9-15. Lebar area penalti 40 sampai 45. Panjang area penalti 16 sampai 19 meter. Lebar kotak penalti kecil itu 18 meter. Panjang kotak penalti kecil itu 5,5 meter. Jarak titik putih dengan gawang itu 11 meter. Ini 11 meter ini sering digunakan orang untuk tendangan penalti kalau terjadi pelanggaran di daerah penalti. Yang berikut, nah inilah untuk setiap tim itu memang dalam permainan sepak bola ada yang namanya kapten tim. Nah, kapten ini yang bertugas yang memimpin rekan-rekannya untuk dapat bermain dengan baik dan permainan tersebut sesuai dari arahannya apa? Arahan dari pelatihnya. Jadi disesuaikan. Jadi kapten inilah yang mengkoordinir atau mengatur teman-temannya sesuai apa yang dikehendaki oleh pelatih atau oleh timnya. Jadi permainan apa yang dikehendaki. Di situ juga ada di tim itu ada tugas-tugas masing-masing posisi pemain. Yang pertama ada namanya penjaga gawang atau kiper. Ini bertugas menjaga gawang agar tidak kemasukan bola. Yang nomor 2, pemain bertahan atau back itu bertugas untuk menghalau lawan agar tidak masuk ke area pertahanan. Jadi yang dihalau itu apa? Yang dihalau adalah bola, tetapi tetap memperhatikan posisi-posisi pemain, terutama pemain-pemain penyerang atau gelandang-gelandang serang atau second striker. Itu yang menjadi tugas mereka. Jadi jangan sampai para penyerang atau jangan sampai terjadi terjadinya gol. Ini yang tanggung jawab para pemain bertahan. Setelah itu ada yang disebut pemain tengah atau disebut gelandang atau lebih dikenal dengan midfielder. Sering disebut juga dengan kata-katanya playmaker yang bertugas mengatur permainan tim serta membantu back dan striker. Jadi pemain tengah ini saat menyerang mereka membantu penyerang, saat diserang mereka membantu pertahanan. Inilah tugas para pemain tengah atau gelandang. Setelah itu ada lagi yang disebut pemain sayap atau wing, pemain yang bertugas mengendalikan permainan dari arah kiri atau kanan lapangan. Jadi di area kiri dan kanan ini mereka bermain. Jadi kebanyakan mereka itu memainnya di samping, artinya mainnya banyak di daerah garis di samping kiri atau garis samping kanan. Nah, setelah itu ada yang disebut penyerang atau striker. Pemain ini bertugas untuk memasukkan bola. Nah, tujuannya apa? Terjadinya gol ke gawang lawan. Jadi kalau itu terjadi masukkan bola atau gol itu, maka kebanyakan yang memasukkan atau yang bertugas menjadi pemain yang bertugas untuk memasukkan gol tersebut atau memasukkan bola adalah disebut penyerang. Di sini akan kita bahas juga. Di sini ada gambar gawang. Nah, kalian juga harus tahu bahwa tinggi gawang sepak bola itu 2,44 meter. Lebar gawang itu 7,32 meter. Untuk bola itu ukuran standar itu berdiameter antara 68 sampai 70 cm dengan beratnya sekitar 410 sampai 450 gram. Nah, bola itu mempunyai kelembaban sekitar 60%. 60% yang artinya jika dijatuhkan dari ketinggian 1 meter, maka bola akan memantul balik setinggi 60 cm juga. Bola juga tidak boleh berwarna dengan warnanya sama dengan warna lapangan. Jadi apabila warna lapangan itu hijau, tidak boleh bola berwarna hijau. Jadi harus warnanya itu berlawanan. Kalau main, ada suatu daerah pernah terjadi, itu di daerah Rusia, main bola itu mereka menggunakan bola berwarna merah. Karena apa?
Karena lapangannya pada saat itu kalau di Rusia itu sering adanya musim dingin atau salju, akhirnya lapangannya menjadi putih. Karena mereka ingin bermain, karena itu suatu liga yang harus diselesaikan, akhirnya bolanya berwarna merah. Itu maksudnya supaya bola tersebut bisa terlihat dengan jelas. Untuk mengatasi lapangan yang tertutup salju, nah itu harus digunakan bola. Nah, jadi yang kata Bapak tadi bahwa bola merah itu penting, atau minimal juga mereka itu bisa melakukan permainan sebaik mungkin. Jadi bisa berwarna merah, bisa berwarna oranye. Lapisan bola tidak boleh polos, jadi harus bercorak karena untuk memperjelas penglihatan untuk permainan tersebut. Jadi kalau bolanya sedang berputar itu masih kelihatan. Untuk durasi pertandingan kalian sudah tahu kira-kira waktunya pertandingan sepak bola itu 2 kali 45 menit. Nah, untuk istirahat itu 15 menit. Nah, pergantian pemain tadi sudah dibahas, adalah sementara ini peraturan ada 3 orang. Pemain cedera yang harus dibawa keluar lapangan, karena pemain cedera itu tidak boleh lama-lama di lapangan. Karena apa? Karena permainan akan segera dimulai. Jadi pemain cedera itu harus dikeluarkan dari lapangan. Nah, karena waktu sepak bola itu akan terus. Memang pada di akhirnya nanti akan ada pertambahan waktu untuk mengganti waktu yang tadi dipakai karena ada pemain yang cedera. Untuk kasus lain itu pemain yang cedera itu harus juga, kalau memang mau diganti atau tidak bisa bermain lagi, itu penggantinya berarti harus lapor ke wasit. Artinya ada wasit, ada petugas lapangan. Nah, lapor di situ baru diadakan pergantian. Tidak boleh langsung masuk ke lapangan tanpa tidak lapor dengan petugas pertandingan. Untuk durasi itu pertandingan sepak bola itu kalau nanti terjadi skor sama, maka akan diadakan pertambahan waktu 2 kali 15 menit. Untuk teknik-teknik dasar sepak bola itu kalian sudah mengetahui karena banyak macam-macam teknik dasar sepak bola. Itu tergantung keahlian seseorang untuk mempermainkan bola tersebut sesuai dengan bagaimana kualitas permainan atau pertandingan tersebut. Teknik bermain sepak bola dapat dibedakan beberapa hal atau beberapa sebagai berikut ini ada teknik-teknik dasar sepak bola. Yang pertama, teknik tanpa bola atau teknik badan. Teknik badan adalah cara pemain menguasai gerak tubuhnya dalam permainan yang menyangkut cara berlari, cara melompat, dan cara gerak tipu badan. Nah, ini yang disebut teknik tanpa bola. Yang berikut adalah teknik dengan bola. Teknik dengan bola ini pertama itu teknik menendang bola. Jadi teknik dengan bola ini ada beberapa macam. Jadi teknik menendang bola adalah salah satunya. Menendang merupakan faktor terpenting dan utama dalam permainan sepak bola. Teknik ini memerlukan kemampuan mengukur jarak dan arah. Seorang pemain yang hendak menendang bola harus dapat mengukur sejauh manakah tendangannya dapat dicapai dan ke arah manakah bola itu hendak dituju. Teknik menendang dengan bola itu pertama menendang dengan kaki bagian dalam, yang kedua menendang dengan punggung kaki, yang ketiga menendang dengan punggung kaki bagian luar. Yang kedua teknik menahan bola. Nah, ini penting juga teknik menahan bola yang sering disebut dengan
kontrol ball atau dikontrol atau di stopping. Nah, teknik menahan bola ini ada 3 macam karena disesuaikan jalan bola. Masing-masing memerlukan cara tersendiri untuk menahannya. Pertama, bola menggusur tanah. Yang kedua, bola memantul. Dan yang ketiga, bola tinggi. Nah, masing-masing bola-bola tersebut ini ada cara atau tekniknya. Yang pertama, teknik menahan bola. Nah, teknik menahan bola itu pertama, bola menggusur tanah, berarti dengan kaki bagian dalam dan telapak kaki. Bola yang sedang memantul, dengan teknik menahan bola memantul, berarti dengan kaki bagian dalam, dengan kaki bagian luar, dengan telapak kaki, dan bisa juga dengan perut. Untuk teknik menendang bola yang di udara, artinya teknik menahan bola di udara dengan kaki bagian dalam, paha, dada, kepala, dan punggung kaki. Nah, ini untuk teknik menahan bola yang bolanya di udara. Artinya di udara itu apa? Belum jatuh ke tanah atau lapangan atau lantai. Yang ketiga, teknik menggiring bola atau lebih dikenal dengan nama dribbling. Pada umumnya menggiring bola itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Ini kira-kira kalian sudah pernah melakukannya kemarin waktu di kelas 10 dan kelas 11. Artinya menggiring bola, mendribble bola dengan kaki bagian dalam. Yang nomor 2, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Jadi yang kita gunakan adalah kaki bagian luar. Setelah itu yang ketiga, menggiring bola dengan punggung kaki. Jadi dengan punggung kaki, ini yang ketiga. Yang keempat, teknik gerak tipu dengan bola. Nah, ini sangat penting karena teknik gerak tipu dengan bola berarti dia menggunakan tipu untuk melewati pemain lawan. Teknik gerak tipu dengan bola adalah seperti gerak tipu badan, gerak tipu tanpa bola, namun menggunakan bola. Jadi seperti gerakannya itu seperti gerak tipu yang tanpa bola, tapi ini dilakukan dengan cara ada bolanya. Gerak tipu ini bertujuan untuk menipu sehingga dapat melewati lawan atau melampaui lawan. Pada umumnya gerak tipu dilakukan dengan menggerakkan kaki, ayunan badan, atau berhenti dengan tiba-tiba. Yang kelima adalah teknik menyundul bola atau heading. Nah, untuk menyundul bola dapat dilakukan dengan sikap berdiri dengan kaki tetap di atas tanah atau sambil melompat ke udara. Sikap manapun yang dilakukan tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan permainan. Nah, jadi dilihat apabila memang kita harus dengan berdiri atau dengan melompat ke udara, itu disesuaikan dengan kondisi atau situasi pada saat permainan berlangsung. Salah satu contohnya adalah menyundul bola tanpa melompat. Jadi ini menyundul bola tanpa melompat. Perkenaan itu penting adalah di daerah sini, daerah kepala. Jangan sampai daerah kepala bagian belakang, tapi di daerah sini. Menyundul bola sambil melompat. Dia ada lagi yang kedua, sambil melompat dia menyundul bola sambil melompat, tapi lompatannya ini ke samping. Nah, inilah contoh-contoh untuk teknik menyundul bola atau heading. Yang keenam adalah teknik merampas bola atau tackling. Banyak cara untuk merampas bola dari kaki lawan. Nah, tapi yang umumnya itu ada 3 cara, yaitu 1, dengan cara berhadapan tanpa menjatuhkan diri. Yang 2, cara meluncur sliding tackle dengan kaki bagian dalam. Yang ketiga, dengan cara meluncur sliding tackle dengan kaki bagian luar. Nah, 3 macam ini yang sering pada umumnya digunakan pada saat kita merampas bola atau tackling. Yang ketujuh, teknik melempar bola ke dalam sering disebut throw in. Nah, ini
dilakukan apabila bola keluar melampaui garis samping lapangan permainan, maka akan dilakukanlah lemparan ke dalam. Pemain tidak dibenarkan membuat gol dari lemparan ke dalam. Jadi dari samping langsung dilempar ke gawang langsung gol, itu tidak boleh. Jadi kalau dilempar ke dalam, kipernya tidak usah mengambil, lemparan tersebut langsung masuk, itu tidak sah. Pemain yang menerima bola dari lapangan dari lemparan ke dalam tidak diberlakukan peraturan offset. Nah, menguntungkan penyerang yang dekat gawang lawan. Nah, disinilah keuntungannya. Lemparan bola ke dalam itu kalau dilempar, pemain itu agak duluan dari pemain belakang, pemain depan agak duluan dari pemain belakang lawan, itu kalau dari throw in itu tidak ada peraturan offset. Jadi tidak ada offsetan. Jadi itulah keuntungan para penyerang pada saat menerima lemparan ke dalam. Nah, jadi itulah kelebihan dari lemparan ke dalam atau disebut dengan throw in. Cara melempar bola ke dalam throw in itu ada beberapa. Yang pertama itu caranya adalah bola dipegang dengan seluruh jari-jari dan telapak tangan pada kedua sisi bola atau belakang bola. Nah, di sini bolanya dipegang dengan seluruh jari-jari. Jari-jari itu memegang bola. Bola dipegang. Nah, setelah itu lemparan dilakukan dari atas garis atau luar garis tepi lapangan permainan. Jadi melemparnya itu harus di dekat garis samping lapangan sepak bola. Saat melempar itu kedua kaki harus tetap berpijak di tanah. Artinya apa? Jangan sampai melempar itu sambil melompat, artinya tidak menginjak kaki di lapangan atau di tanah. Ada beberapa untuk penjaga gawang itu ada beberapa teknik. Jadi banyak sekali teknik yang dapat digunakan oleh seorang penjaga gawang dalam mempertahankan gawangnya dari kemasukan bola. Sebab penjaga gawang boleh menggunakan semua bagian tubuhnya dalam menangkap atau menghalau bola. Yang pertama, teknik penjaga gawang adalah bagaimana menangkap bola yang bergulir ke tanah. Yang nomor 2, menangkap bola setinggi perut. Setelah itu menangkap bola setinggi dada. Dan yang berikut adalah mentip bola tinggi melalui atas gawang. Ini kebanyakan tendangan-tendangan yang keras tapi tinggi, itu tidak mungkin ditangkap, jadi harus ditip atau didorong atau ditinju boleh. Yang penting tidak kemasukan, karena bola-bolanya itu jauh, bola-bola tinggi sering. Untuk wasit atau asisten wasit itu disebut dengan petugas lapangan pertandingan sepak bola atau petugas pertandingan sepak bola. Nah, untuk petugas itu ada 4 orang. Pertama adalah wasit, nomor 2 adalah asisten wasit atau hakim garis, itu berjumlah 2 orang. Yang satu lagi adalah petugas luar lapangan atau bisa juga sering disebut wasit cadangan, karena dia tugasnya bisa menggantikan wasit kalau wasit itu terjadi cedera atau lain-lain. Itu yang petugas lapangan yang keempat, yang di luar itu boleh menggantikan. Memang tugasnya itu adalah untuk pergantian pemain dan memberitahukan sisa waktu atau memberitahukan pertambahan waktu. Nah, apakah yang disebut wasit? Nah, kalau wasit adalah seorang yang mempunyai wewenang untuk mengatur jalannya suatu pertandingan sepak bola. Kalau asisten wasit itu jumlahnya 2 orang. Kita lebih dikenal disebut dengan hakim garis. Nah, asisten wasit adalah salah satu pengadil pertandingan sepak bola yang bertugas membantu wasit utama pada penegakan law of the game selama pertandingan. Nah, jadi adanya aturan-aturan untuk setiap pertandingan atau menegakkan suatu keadilan dalam suatu pertandingan sepak bola. Tugas wasit itu memang yang kata Bapak tadi
itu ada 4 petugas yang memimpin jalannya pertandingan. 1 wasit, 2 hakim garis, 1 petugas pinggir lapangan tengah. Nah ini juga disebut tadi jadi Bapak, kata Bapak tadi adalah sebagai wasit cadangan. Wasit memiliki peluit yang menandakan apakah saat berhenti atau memulai memainkan bola. Dia juga bertugas memberikan hukuman dan peringatan atas pelanggaran yang terjadi di lapangan. Kalau hakim garis itu mengawasi setengah bagian lapangan, membawa bendera merah terang untuk menandakan pelanggaran, bola keluar ataupun offset. Jadi tugasnya adalah dia membawa bendera merah warnanya terang, ini untuk memberitahukan kepada wasit utama. Petugas terakhir adalah tugas yang keempat. Tugas keempat ini dia itu mencatat semua waktu yang sempat terhenti selama pertandingan berlangsung dan memberikan informasi mengenai tambahan waktu di akhir setiap pertandingan, dan bisa juga menggantikan pada saat wasit utama itu cedera. Jadi ini tugasnya di samping yang utama tadi, yaitu menjaga berlangsungnya permainan, memberikan informasi kepada waktu tambahan atau sisa waktu pertandingan, juga bisa menggantikan pada saat wasit tidak bisa bertugas dengan baik atau terjadi cedera dan lain-lain. Pelanggaran dalam sepak bola itu akan dikenakan mendapatkan suatu kartu. Jadi ada 2 kartu. Pertama itu ada disebut kartu kuning, kedua baru kartu merah. Dalam permainan sepak bola, apabila terjadi pelanggaran peraturan pertandingan, maka dia kalau pelanggar itu termasuk ringan, maka akan mendapat peringatan dulu. Tapi kalau setelah didapat peringatan dia melakukan pelanggaran dan agak keras, maka dia akan mendapat kartu kuning. Nah, kartu kuning di sini ini apabila terjadi tidak sportif, artinya di luar peraturan pertandingan. Nah, di sini secara secara terus-menerus melanggar peraturan, berselisih kata-kata atau tindakan, menunda memulai kembali pertandingan, keluar masuk pertandingan tanpa persetujuan wasit, tidak menjaga jarak dari pemain lawan yang sedang melakukan tendangan bebas atau lemparan ke dalam. Nah, kalau ini dia akan hal-hal tadi akan mendapatkan kartu kuning. Yang berikut, apabila mereka melanggar ini, maka akan mendapatkan kartu merah. Maka dia harus keluar dari pertandingan tanpa bisa digantikan oleh pemain lainnya. Kalau pemain yang dapat kartu kuning itu masih bisa diganti oleh pemain. Tapi kalau sudah mendapat kartu merah dikeluarkan, itu pemain tidak bisa digantikan. Jadi kalau salah seorang pemain yang jumlah 11 orang itu mendapat kartu merah, berarti tim tersebut sisa 10 orang untuk melanjutkan sisa pertandingan. Tindakan yang diganjar kartu merah itu yang pertama adalah pelanggaran berat yang membahayakan atau menyebabkan cedera parah pada lawan, meludah, melakukan kekerasan, melanggar lawan yang sedang berusaha mencetak gol, menyentuh bola dengan tangan untuk mencegah gol bagi timnya. Jadi ini yang boleh mencegah gol dengan tangan itu hanya seorang penjaga gawang, dan menggunakan bahasa atau gerak tubuh yang cenderung menantang. Kebanyakan menantang ini adalah terhadap keputusan wasit. Sampai di sini dulu pelajaran tentang sepak bola pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Memang sepak bola ini kita masih nanti akan bertemu lagi pada pertemuan ketiga, yaitu tentang pola-pola dalam permainan sepak bola. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, terutama sesuaikan dengan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak,
pakai masker, dan sering cuci tangan. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran pada hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi